Abang itu kan tadi beberapa kali nyebut saya Katolik gitu ya. Terus tapi abang itu juga punya perhatian besar kepada agama Islam gitu. Tidak Ah, tidak hanya Islam di aha, salah. aha. Gini, di dalam perjuangan membela kemanusiaan, itu saya membela manusia. Mm-mm. Oh, Saya membela manusianya. indinya. Saya membela orangnya, Mm-mm. manusia. Kemudian manusia dalam konteks ini adalah supaya hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah Tuhan itu terlestari, terkontrol, terjaga. Oke. Kemudian hadirlah aturan-aturan negara tentang hak dan kewajiban, pembatasan. Nah, di dalam konteks ini hanya menata dan menata. Karena itu tujuan kita tanpa adanya sebuah negara pun, tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan menghormati hak yang melekat pada setiap individu. Itu pikiran kita. Jadi jangan karena tugas negara, jangan karena kewajiban negara. The state obligation to fulfill, respect, and protect on human right. Bukan karena ada perintah undang-undang, Oke. konstitusi. Tapi tugas kita adalah melindungi, memastikan adanya hak asasi manusia itu terlestari. Oke. Tentu dengan adanya negara ada limitation of human right. Ada namanya Sirakusa. Prinsip-prinsip Sirakusa. Pembatasan ada. Pengaturan ada. Tetapi kami adalah tidak mengganggu aturan-aturan, menghormati aturan yang dibatasi negara, tetapi tujuannya adalah menjaga, menghormati HAM-nya tetap terkontrol. HAM-nya tetap terkontrol. Salah satunya adalah yang kemarin kan sempat ramai Habib Rizik gitu. Abang kawal juga. Bukan kawal. Apa dong? Di Republik Indonesia ini saya ketua tim pembela penyelidikan Habib Rizik. Karena HAM-nya diganggu menurut abang. Ya, Habib Rizik itu ceritanya panjang. Aha. Tentu sebelum kasus Habib Rizik itu muncul, umat Islam itu benci, jengkel, dongkol sama namanya HAM itu mereka tidak suka. Karena HAM tidak pernah hadir untuk memberi menampung aspirasi mereka, memberi harapan kepada mereka. Ini abang ngobrol sama Nggak pemahaman saya. Oh, oke. Jadi ketika saya di Komnas HAM, saya meninggalkan identitas sebagai dari suku, dari agama, dari kelompok, dari golongan. Meskipun FPI itu pernah kritik pribadi saya melalui mereka punya Twitternya, pernah. Mereka juga pernah rasis sama saya 2015-16. Tapi begitu pemimpinnya meminta pertolongan kepada saya, jubah pribadi itu saya lepas. Bahwa saya digaji oleh negara untuk membantu pemimpinnya. Maka saya menjadi ketua tim pembela Habib Rizik dan ulama. Dan saya dibalik sampai hari ini Habib Rizik landai di dalam berbagai hal. Dan itu fakta. Tidak bisa ditolak. Negara pun tahu. Semua Kapolri tahu, Presiden Jokowi juga tahu. Landai itu maksudnya? Landai dalam konteks tidak pernah dimasukkan penjara selama saya tangani. Dia masuk penjara kan sekarang. Kalau saya masih di Komnas HAM nggak bakal itu. Oh. Tidak bakal masuk penjara. Kenapa? Karena proses saya tahu bagaimana menyumbat penyalahgunaan kewenangan, ya abuse of powers. Saya tahu di mana criminal justice sistem proses peradilan. Saya tahu di mana skenario yang dirancang. Saya tahu di mana human rights justice system. Karena itu saya pasti handle. Oke. Dan sekarang nyatanya dulu Habib Rizik mau masuk penjara dengan kasus chat. Iya, chat kan. Chat. Itu seluruh keputusan negara sudah memutuskan ini boleh bisa buka Google nggak? Google, kita search apa? Nggak bisa ya? Bisa banget. Search kalimatnya, katanya. Terus Natalius Pigai. Komnas HAM terus. Oke. Komnas HAM terus. Komnas HAM, Menko Polhukam. Komnas HAM Komnas HAM Presiden mengambil alih kasus Habib Rizik. Presiden ambil alih kasus Habib Rizik.
baru berikut tulis Menko Polhukam, kantor Kemenko Polhukam, Presiden, Komnas HAM aja. Komnas HAM, Presiden mengambil alih, Presiden mengambil Pak, alih kasus Habib Rizik. Apa yang mau Abang jelaskan dari sini? Nanti kelihatan. Ini 2020? bukan 2020. 17. Ini 17 nih. Ini nih. Ya. Ya. Komnas HAM minta Presiden Jokowi hentikan kasus Habib Rizik. Ini hentikan, bukan ambil alih. Nah ini sudah intinya. Boleh dilihat? Ini kan hasil pertemuan di Menko Polhukam yang dihadiri oleh Ya, kejaksaan, boleh lihat kepolisian, beritanya. di Kompasnya coba. Oke. Berharap Presiden Jokowi memberikan pernyataan. Ini masih memberikan Yang tulis di belakangnya Kemenko Polhukam ya, supaya biar lebih real pertemuan dengan ini. Ini lebih dengan Pak lanjut Wiranto. dia menjelaskan kasus yang menyeret ulama dan aktivis muslim bukan sekedar persoalan hukum. Ya, terus baca lagi. Betul ini. Dalam Kayaknya ini. catatannya, kedua kasus tersebut sudah memasuki aspek yang lebih serius, yakni terganggunya keharmonisan Bukan di atas bacanya nawacita. Nawacita akan terganggu kalau terus-menerus dibiarkan. Terus Presiden harus ambil alih, Ya. memutus mata rantai kegaduhan ini. Ya. Ya. Terus ujar Pigai Ujar Pigai di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Itulah saya politisasi kasus Habib Rizik dari hukum menjadi politik. Ini sudah intinya. Ini hasil pertemuan Menko Polhukam, kejaksaan, kepolisian, BIN, BAIS, semua pertemuan saya yang sampaikan ke media. Hasil pertemuan mau proses hukum. Saya alihkan saya alihkan kasus Habib Rizik ke presiden. Maka semua jadi politisasi. Ya ini kan Ini 2017 ya Bang? Ini kan kecerdasan kita. Akhirnya apa? Malamnya saya diundang oleh TV One. Apa kabar malam ya? Ya. Dibikin judul sendiri. Natalius Pigai keluarkan itu pernyataan Jokowi mengambil alih kasus Habib Rizik. Malamnya langsung ke Kompas TV. Oke. Saya kelilingi media itu malam. Opini nasional terbentuk bahwa kasus Habib Rizik adalah politik. Oke. Ah, Sampai dengan sekarang masih dianggap politis loh oleh masyarakat. Ya, itu lain. Karena kita bangun opini yang memang sangat masif. Oke. Sehingga waktu itu polisi mau keluarkan red notice untuk jemput paksa. Jadi berubah. Akhirnya saya dengar, ini kan bisa benar bisa salah. Ya. Akhirnya karena presiden tersandera dengan apa yang kita ucapkan ini, dengan media-media nasional yang begitu kuat, sehingga presiden terpaksa memanggil pimpinan lembaga yang berwenang untuk menemui atau menangani Habib Rizik. Oke. Jadi kasus cat mesum jadi sudah hilang, itu semua jadi Tapi politik. sekarang dibuka lagi kan Bang? Ya itu setelah kita sudah. Abang masih tim pembela Habib Rizik? Saya kan gitu, dengan berhentinya saya di Komnas HAM itu secara otomatis. Oke. Tetapi kewajiban saya untuk menjaga sebagai pembela kemanusiaan. Begitu. Jadi yang tadi itu fakta itu. Boleh cek, apalagi kalau di browsing di bawah itu semua keluar di mana, di video juga ada, di media-media juga ada semua. Abang ini kan kalau bicara menghadapi segala peristiwa tuh berani banget gitu Bang. Kayak nggak takut mati. Nah itu salah satu kesalahan. Yang pertama, kita belum merdeka. Dari? Kita sendiri belum pernah merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka Sebelum dari? memperjuangkan kemerdekaan orang lain. Oh, oke. Itu inti kuncinya itu. Oke. Tulis saja. Natalius Pigai kalau mau ingin membela orang lain harus merdeka diri dulu. Kan bangsa ini gini. Memang soal kemerdekaan individu itu pengaruhnya banyak. Misalnya di Orde Baru karena suasana otoriter. Jadi orang takut mengucapkan segala pendapat, pikiran, perasaan. Kemerdekaan pribadinya terbatas. Okay. Kebebasan libertisnya terbatas. Jadi kalau orang yang sudah merdeka
dirinya, maka bisa memperjuangkan kemerdekaan orang lain. Oke, abang sudah Kalau merdeka sudah diri demokrasi, dirinya demokratis, bisa memperjuangkan demokratisnya orang lain. Gitu. Kalau dirinya adil, maka bisa adil buat orang lain. Oke. Karena itu memang dirinya harus merdeka dulu.